Empuk, tidak perlu. Nah ini mas, ini F1 Dorper jantan yang siap jual. Kita bisa request untuk BB-nya mulai 25 sampai 35 mas, kilo. 25 sampai 35 kilo. Ya. Untuk harganya berapa mas? Kalau kita sekarang harga 75 sampai 85. 75 sampai 85 per kilonya. Kita tetap pertahankan kualitas, habis itu jangan jadi orang banyak juga peternak nakal mas. Istilahnya nakal gini, dia nggak sesuai sama yang dijual sama omongan gitu. Harusnya kan kalau dia ngomong itu gennya bagus gini-gini gitu, harus sesuai sama barangnya gitu. Kasihan peternak pemula biasanya ruginya di awal gitu mas. Setelah peternak pemula ini bisa menilai domba sendiri dari ilmu yang didapat, baru dia berjalan di relnya yang sebenarnya. Biasanya pasti keblong gitu mas. Nah ini yang ini apa ini mas? Ini koloni Texel mas, kita spilkan ini pejantannya Texel kita. Oh ini. Habis dicukur mas, badannya gundul. Ini yang full blood tadi ya mas? Ya, yang full blood Texel ya? Pejantannya kita. Ini koloni beberapa udah kelihatan bunting, nunggu USG. Umur berapa ini mas pejantannya ini mas? Ini kisaran 2 tahunan mas. 2 tahunan? Iya. Nah, kalau Texel sama full blood Texel sama Dorper itu ada perbedaan nggak mas kalau untuk koloni gini mas? Kalau perbedaannya sih enggak mas, cuma waktunya juga sama. Kita pakai kisaran 2 bulan untuk cek kehamilan itu 60 hari. Tapi kan biasanya kalau Dorper kan satu pejantan kadang bisa diisi 25 betina. Itulah. Kalau yang Texel full blood kalau ini di sini gimana, biasanya mas? Untuk pasangannya itu satu jantan 20 mas. Jadi untuk Dorper, untuk Texel sama. Sama. Iya. Kalau yang ini F1-nya sini mas, sebelah sini mas. Nah, ini cuma dikit, yang banyak di sana. Sampai Nah ini mas, ini F1 Dorper jantan yang siap jual. Kita bisa request untuk BB-nya mulai 25 sampai 35 mas, kilo. 25 sampai 35 kilo. Ya. Untuk harganya berapa mas? Kalau kita sekarang harga 75 sampai 85. 75 sampai 85 per kilonya. Ada yang bertanduk, ada sih enggak. Soalnya pejantannya kita ada yang bertanduk juga mas untuk Dorper. Ya kalau bertanduk sama yang tidak bertanduk itu harga sama ya mas? Harga beda. Oh beda. Ya, beda. Biasanya peminatnya kan banyak yang nggak bertanduk. Makanya kalau yang bertanduk harganya pasti dibawahi lagi. Ya. Berapa mas kalau yang bertanduk ini berapa ini? Kalau yang ini kan posturnya bagus, ini 80 mas. Kalau yang bertanduk itu posturnya biasa 75 per kilo. Oh yang itu ya? Ini yang kisaran umur 5 bulanan. Yang di sebelah sana ada lagi umur 7 bulan mas. Nah ini banyak F1 dari Whitehead, kepalanya putih, umur 7 bulanan, badannya udah kelihatan. Oh yang ini yang Dorper tapi yang Whitehead? Ya, jantannya pakai Whitehead. Untuk harga sama mas? Harga sama. Harga sama ya? Cuma ini kan lebih umur udah 7 bulan, jadi badannya udah kelihatan. Untuk BB-nya di atas 30 ini mas, 30 kilo. 30 kilo. Nah mas, kalau untuk peternak pemula ini mas, yang cocok itu belinya yang kayak gimana ini mas? Kalau untuk peternak pemula kita sarankan belinya ke buntingan mas. Oh buntingan. Biasanya kalau nyoba pertama dari
usia lepas HP atau mau dikawinkan gitu kan agak lama mas prosesnya dapat anak. Jadi mungkin ada yang bosen duluan. Kalau yang buntingan kan paling nunggu 2 bulan 3 bulan udah lahiran. Jadi udah kelihatan hasilnya gitu. Nah mungkin lanjut mas. Lanjut ke pejantannya mas ya. Iya. Yang di koloni bawah, yang blackhead, ada tandoe, ada yang enggak juga. Di sana nanti kita spilkan. Oh berarti yang di sini kandang koloni. Ya, koloni ya. Ini berhubung yang lain itu udah panen, udah dipindah ke atas tadi. Ini sisanya yang belum bunting. Ini yang blackhead. Ini umur berapa ini mas? Apa? Ini umur berapa ini pejantannya? Kisar 2,5 tahun mas. 2,5 tahun? Iya. Kak ini tipe berapa ini mas? Nah, kan, kalau masalah tipenya itu biasanya sesuai ini mas, apa? Sesuai persepsi masing-masing. Kalau yang wet head ini mas, pejantannya. Oh mas. ini yang wet head ya? Ya. Nah ini. Oh iya, berarti itu. Untuk postur ini sama ya mas? Postur sama postur mas. sama. Malah gagahan yang wet head mas, kepalanya ada kerute itu mas. Nggak mau ke sini. Umur berapa mas yang ini? Sama mas, kisaran 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Di sini pejantan ada berapa mas? Total kisaran 19-an. 19 ekor ya? Itu udah termasuk sama tekselnya tadi yang full blood teksel? Beda, yang beda. dorper aja. Oh dorper aja? Gak gelem rene. Berarti kalau untuk koloni gini sama ya mas, antara yang blackhead sama whitehead? Sama ya? Sama. Soalnya kan gennya sama-sama dorper, cuma beda warna aja, selera lah kalau warna itu mas. Dan whitehead juga nggak kalah gagahnya ya mas, sama yang blackhead. Lagi merajuk. Yang ini whitehead juga, tapi agak muda. Kerote masih dikit. Kalau yang pejantan yang jumbo ya ada mas, yang paling jumbo. Yang teksel tadi mas? Oh teksel tadi ya? Jumbonya. Kalau yang dorper ada mas? Atau ini semua jumbo semua ini? Ya rata-rata segitu mas, kisaran BB-nya 80-an lah. Ini indukan ada ya, kita punya cross merino. Oh indukannya pakai cross merino juga ya? Ini yang contohnya cross merino ini. Bulunya sampai muka ya. Nah, ini yang nggak ada tanduke. Blackhead. Nah, biasanya kalau anaknya tuh ada yang keluar tanduk sama enggak itu biasanya faktornya apa ini, Mas? Pejantan juga bisa. Jadi pejantannya. Habis itu pejantan dari induknya. Jadi dulu induknya itu anaknya pakai pejantan yang ada tanduke gitu, bisa ngikut gene. Yang paling gede. Oh ini yang ini jumbo. Ini nggak ada tanduke. Ini full blood ini kelahiran Indonesia atau asli dari Australia mas ini? Australia. Australia ya. Australia. Kalau buat pejantan kita Australia, kelahiran luar semua. Nah ini untuk teksel. Us. Ini umur berapa mas ini mas? Apa? Yang full blood texelnya umur berapa? Ini setahun setengahan mas. Nah kalau belum dicukur kayak gini mas. Bulunya tebel. Ini koloni kemarin diisi 20, sisa 5 yang belum bunting. Tapi kalau bulu tebel gini pengaruh ke apa? Ke waktu koloni nggak mas? Kalau bulu enggak sih mas. Enggak, cuma untuk pertumbuhannya agak lebih baik dicukur.
Soalnya nggak ada nutrisi yang lari ke bulu. Habis itu lebih sehat juga kalau dicukur, Mas. Nah ini informasi buat teman-teman Asblanas berarti Mas ya. Kalau pengen breeding pejantannya lebih baik dicukur bulunya gitu. Ini berhubung belum selesai, belum ada yang bunting. Biasanya kan kalau 1 kali proses koloni itu istirahat 2 minggu, 3 minggu, Mas. Oh, gitu. Baru dimasukkan koloni lagi untuk pejantannya. Berarti kita kasih vitamin dulu biar nanti bisa isinya maksimal. Kayaknya kan kebanyakan kalau peternak-peternak lain kan langsung di full terus gitu, suruh kerja terus kita gitu. kasih jeda. Kasih jeda ya. Nah, Mas, ini untuk tips beternak untuk peternak pemula ini apa ya, Mas? Sebenarnya sekarang itu kalau untuk beternak itu Mas, lebih simpel. Yang pertama, kalau dia banyak kesibukan, nggak bisa ngarit, kita bisa pakai silase gitu. Nah, kalau untuk tempat kandangnya juga kita, kalau kandangnya itu belum ada, kita juga ada paket kandang jadi langsung gitu, Mas. Pernah lihat ada yang jual kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk pemula, yang penting ada dananya, itu pun juga nggak harus langsung gede, kita mulai dari 2 ekor, 3 ekor gitu aja. Itu juga udah bisa jalan lah. Apalagi tadi ambil yang buntingan ya. Ya, kan kalau buntingan tinggal nunggu 2 bulan, 3 bulan udah lahiran, itu udah kelihatan hasilnya, itu seneng, Mas. Nanti, ada hasilnya, pasti bakal tambah lagi gitu. Nah, Mas, kalau untuk faktor kesehatan ini, Mas ya, kayak domba lah, ini ada ini nggak, Mas, treatment khusus nggak, Mas, untuk domba ini, Mas? Kalau untuk domba biasanya kalau waktu perubahan sistem musim pancaroba lah, Mas, itu mungkin ada trouble-nya di situ. Mungkin ada yang pilek gitu. Kalau untuk masalah kesehatan sih lebih daripada kambing, itu lebih kuatan domba, Mas. Oh, lebih kuatan domba. Iya. Yang penting pakannya itu juga pakan yang bagus, itu enggak, sama kebersihan kandang itu nomor 1. Itu insya Allah untuk masalah kesehatan itu enggak begitu pengaruh ke kesehatannya domba. Nah, ngomongin pakan nih, Mas. Nah, ini gimana? Untuk peternak pemula ini tips untuk pakan ini gimana ini, Mas? Kalau untuk pakan kan di sini kita pakai silase, Mas. Itu pun ada bahannya dari tebon jagung sama dari odot, rumput odot itu. Itu dicoper, dimasukkan ke tong, tinggal minimal kisaran 10 hari, 2 minggu, itu kan baru matang silasenya. Itu baru dikasihkan makan. Jadi keunggulannya pakai silase itu kita nggak perlu banyak kasih makannya, Mas. Jadi lebih cepat kenyang kalau pakai silase. Selain itu kita dampingi dengan sentrat. Kita sentrat itu buat sendiri. Kalau untuk peternak skala kecil atau rumahan itu bisa beli yang udah jadi. Kalau untuk skala besar seperti ini biasanya kita campur sendiri untuk pakannya. Nah, Mas, ini kan tadi kan ini tak lihat kan ada kandang yang ini kan modelnya panggung ya, Mas? Iya, ya? panggung. Panggung sama kadang kan kebanyakan kan ada yang di bawah kayak umbaran gitu. Ya. Nah, itu ada pengaruhnya nggak, Mas? Kalau untuk domba ini, Mas? Sebenarnya lebih bagus itu domba itu butuh gerak, Mas. Jadi utama kayak contoh kandang ini, Mas ya. Ini yang bisa keluar kan yang cempe-cempe aja. Yang indukan tetap stay. Jadi dia sering lari-lari, Mas, kalau sore. Jadi untuk melatih ototnya itu terbentuk gitu. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Jadi induknya nggak bisa keluar ke sini, Mas. Yang ini cuma cempe-cempe ini aja buat lari-lari. Nah, itu mungkin ini ya, Mas, salah satu faktor yang mungkin teman-teman juga lupa ya, Mas, tentang ini ya. Jadi kalau namanya domba itu dikurung satu kandang terus nggak dikeluarkan gitu juga bakal stres, Mas. Butuh istilahnya manusia lah, kalau di kamar terusan juga gitu. Butuh hiburan. Iya, bener. Nah, Mas, kalau terkait bank pakan ini, Mas. Nah, ini kalau untuk peternak pemula ini gimana ini, Mas? Nah, sebenarnya kalau untuk awal kita beternak udah bisa mikir mengarah ke bank pakan, itu lebih safe, Mas. Jadi kita untuk masalah pakan itu lebih irit. Jadi bank pakan kita paling nggak punya lahan untuk ditanami odot lah minimal itu. Jadi kan odot itu kisaran 2,5 bulan bisa dipanen lagi. Jadi bisa muter di situ untuk bank pakannya. Kalau kita total populasi 900 ini bank pakannya kisaran 4,5 sampai 5 hektar ada. Jadi itu muter aja ngambil itu. Kadang malah kurang itu. Malah kurang. Biasanya kalau kurang beli tebon jagung dari luar. Nah, Mas, ini kan di Sultan Abadi kan ada 3 jenis
pejantan ya Mas berarti. Ada full blood Texel, terus Dorper blackhead sama yang whitehead. Ya. Nah, kalau untuk peternak pemula ini dari ketiga jenis ini lebih prepare itu memilih yang apa ini Mas? Kalau tergantung tujuannya ternak itu untuk komersil atau untuk hobi aja. Kalau yang untuk komersil lebih saya sarankan mengarah ke Texel. Semua ada plus minusnya Mas. Kalau ke Texel itu pertama jenisnya masih jarang di pasaran, jarang yang punya, jadi pasarnya lebih luas kalau mau dijual lagi. Kalau yang Dorper kan udah banyak yang punya gitu. Tapi harganya dari Texel itu juga di atasnya Dorper. Jadi sesuai gimana ya, selera sih Mas. Kalau pengen ngikut pasar, larinya ya ke Dorper. Soalnya pasarnya udah banyak. Kalau yang ke Texel memang modalnya lebih gede. Tapi yang timbal baliknya juga lebih gede juga. Harganya kita jual harga lebih tinggi dari Dorper. Nah Mas, kalau ini Mas, kisah menarik selama beternak domba ini ada nggak Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit ini Mas. Kisah menariknya itu sebenarnya seru Mas. Seru. Sebenarnya kan saya biasanya di kantor, habis itu sering malah duduk-duduk di sini mainan sama domba. Serunya itu lihat lahiran gitu seneng. Udah tambah satu. Soalnya di sini tiap hari lahiran. Oh gitu. Nah, hampir tiap hari lah. Tiap hari ada. 3 hari sekali ada lahiran satu gitu. Nah kalau tips untuk jual beli untuk peternak pemula ini gimana nih Mas? Yang pertama itu sebelum kita beternak kita harus tahu pasarnya Mas. Banyak peternak pemula itu mulai semangat. Habis itu udah berkembang banyak, bingung dia jualnya kemana. Jadi kalau untuk pemula itu sebenarnya harusnya dia menentukan dulu dia beternak itu pasarnya untuk apa. Kalau yang untuk domba itu untuk pedaging atau untuk breeding atau untuk potong. Nah gitu, pedaging sama potong lah. Jadi kalau untuk memang beternak untuk potong, memang ngambil jenisnya nggak perlu yang bagus-bagus. Soalnya kan nggak perlu gen juga. Istilah domba gibas lah, itu nanti disilangkan sama sila anaknya dari F1 gitu, yang penting bawa postur gede gitu cukup. Tapi kalau untuk breeding itu harus untuk masalah gen jantannya harus jelas gitu, soalnya pengaruh sama anaknya Mas gitu. Berarti sebelum beternak itu kita ini ya Mas, untuk peternak pemula ini berarti harus menentukan dulu ya Mas, arahnya kemana, antara breeding, arahnya ke breeding apa ke trading gitu kan bisa, ya? Harus ditentukan dulu. Habis itu lihat pasarnya, lingkungan daerahnya dia mulai beternak itu banyak yang untuk breeding atau untuk pembesaran atau potong gitu. Nah Mas, ini terakhir Mas, harapan Sultan Abadi Farm untuk peternak di Indonesia ini gimana Mas? Dunia peternakan Indonesia. Harapannya juga harus semangat, banyak juga sekarang kan banyak info untuk impor daging dari luar juga, itu juga pengaruh sama peternak juga. Itu nanti ke depannya kita tetap pertahankan kualitas, habis itu jangan jadi orang banyak juga peternak nakal Mas. Istilahnya nakal gini, dia nggak sesuai sama yang dijual sama omongan gitu. Harusnya kan kalau dia ngomong itu gennya bagus gini-gini gitu, harus sesuai sama barangnya gitu. Kasihan peternak pemula biasanya ruginya di awal gitu Mas. Setelah peternak pemula ini bisa menilai domba sendiri dari ilmu yang didapat, baru dia berjalan di relnya yang sebenarnya. Biasanya pasti keblong gitu Mas. Ya. Terima kasih untuk teman-teman Nasblana sudah berkunjung di kandang kita Sultan Abadi Farm yang beralamatkan di Garum, Sidodadi, Blitar, Jawa Timur. Nah, untuk teman-teman yang mau minat untuk pembelian domba di sini bisa hubungi nomor admin di bawah ini. Untuk produknya kita ada buntingan dan F1. Khususnya untuk pemula kita juga ada pendampingan setelah pembelian. Jadi aman nanti kalau ada trouble apa-apa. Asblanas Jaya Jaya Jaya.